Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Waktu sekolah, ibunya sangatlah nakal. Bahkan sudah diingatkan kalau dia akan hamil jika bertindak seperti itu, dan membuat malu orang tuanya. Tapi Enmi malah melawan dan berkata kalau dia yatim piatu. Ibunya marah karena Jinhee tidak memberitahu kalau dia sudah dipindahkan. Saat Jinhee akan masuk ke kamar, ibunya pun melempar ID-nya. Tapi Jinhee malah marah karena ibunya membongkar barang-barangnya. 나한테 먼저 물어봤어야지. 왜 남의 집... Pagi hari, Jinhee pun mencari celana dalamnya, lalu bertanya pada ibunya. Karena Jinhee mencari model celana dalam yang utuh. Ibunya pun tersenyum karena sengaja menyembunyikannya. Saat di kantor, Jinhee merapikan celana dalamnya. Tanpa sadar, ternyata Jaewon ada di belakangnya. Jaewon pun merasa aneh. Jinhee pun menoleh ke belakang dan melihat Jaewon, tapi dia cuek saja. Sojin memberitahu kalau jadwal patroli masih dengan orang yang sama. Sehingga Jaewon pun bertanya kenapa masih sama. Sojin menjawab kalau Jinhee masih baru. Tapi Jaewon meminta untuk mengatur ulang jadwalnya dan memasukkan Jinhee. Sehingga Sojin bertanya Jinhee ingin bertugas dengan siapa. Jinhee menjawab dengan siapapun dia tidak masalah. Ternyata Jinhee bertugas dengan Jaewon. Di dalam mobil, Jinhee yang merasa tidak nyaman kembali merapikan celana dalamnya. Jaewon pun menunjukkan rute-rute yang harus diingat Jinhee. Sementara itu, ibunya pun kembali karena HP-nya ketinggalan. Tapi, ibunya menemukan sebuah celana dalam. Bahkan pintu rumahnya juga sudah terbuka, dan ada celana dalam lainnya di lantai. Ternyata pencurinya mencuri semua celana dalam ibunya. 이 도둑놈의 새끼가... Jinhee yang sedang patroli pun mendengar laporan pencurian di alamat rumahnya. Saat akan menjawab, Jaewon langsung membalas akan segera ke sana. Jinhee pun mencoba menelpon ibunya, tapi tidak diangkat, karena ternyata HP ibunya tertinggal di kamar. Melihat Jinhee, ibunya diam karena masih marah. Tapi ketika melihat Jaewon, ibunya pun pura-pura lemas. Saat akan naik, ibunya merasa kalau dia mengenal Jaewon. Saat Jaewon akan mengambil foto barang bukti, ibunya pun memberitahu kalau posisi celana dalamnya bukan di situ. Tapi Jinhee datang dan menggesernya. Jaewon bahkan melihat Jinhee dan ibunya ribut. Ibunya lalu menerima telepon dokter yang marah karena pasien sudah menunggunya. Para pasien itu pun malah menghasut dokter tersebut. Ibunya pun memberitahu kalau rumahnya kemalingan dan mengancam akan berhenti kerja. Sehingga dokter itu pun mengizinkannya untuk cuti. Mendengar itu, semua pasiennya pun pulang. Saat Jaewon berkata akan menginterogasi tetangganya, Enmi pun menyuruh Jaewon untuk duduk dan menyuruh Jinhee yang melakukannya. Para tetangganya pun terkejut karena mengetahui kalau yang hilang adalah celana dalam. Jinhee pun menginterogasi para tetangganya. Saat giliran seorang pria, dia pun meminta ID Jinhee. Dan sepertinya dia mengenal Jinhee. Tiba-tiba, pena Jinhee pun terjatuh, yang membuat pria itu spontan mengambilnya. Sehingga Jinhee melihat celana dalamnya. Jinhee pun menariknya lalu berteriak. Ibunya pun emosi yang membuat Jaewon terlempar. Di kantor polisi, Jaewon pun memberitahu kalau itu adalah ibu Jinhee. Saat pria itu tetap tidak mengaku, anehnya Jaewon dapat merincikan model celana dalam yang dipakai pria itu, sehingga membuat staf lain terkejut. Ibunya pun berkata kalau celana dalam itu miliknya. Tanpa sadar, membuat si pencuri itu berkata, "Jadi ini milikmu, bukan miliknya," sambil menunjuk Jinhee. Sehingga membuat ibunya pun marah dan mengejar pencuri itu. Akhirnya Jinhee pun diizinkan untuk libur agar dapat mengantar ibunya ke rumah sakit. Melihat semua petugas sudah masuk, ibunya pun berjalan normal dan mengajak Jinhee untuk minum. Lalu memberitahu kalau dialah yang menyembunyikan celana dalam Jinhee tadi pagi. Hari berikutnya, ibunya bertemu kembali dengan pencuri tersebut. Lalu pencuri itu memberitahu kalau itu adalah kasus pertamanya, jadi dia tidak akan disidang. Sehingga ibunya pun mendatangi Jinhee dan marah. Jinhee pun mengingatkan ibunya untuk tidak berbuat yang aneh-aneh.
넌 뒤졌어, 이 개자식아. Seorang pengantar paket datang mengantar pada pencuri itu, tapi dia tidak merasa memesan. Saat pulang, ibunya terlihat senang, bahkan sempat mendekati pintu pencuri itu. Tidak berapa lama, pencuri itu pun datang dengan membawa kotak yang ternyata berisi celana dalam. Pria itu pun marah dan berniat untuk masuk. Tapi Eunmi merekam dan berkata jangan sentuh aku. Ternyata akan dijadikannya sebagai bukti untuk memenjarakan pria tersebut. Eunmi bahkan memesan banyak celana dalam untuk pencuri itu, yang membuat para tetangganya marah dan mengatakan kalau dia mesum. Saat makan siang, para staf pun heran melihat Jinhee, karena dia makan dengan santai tanpa memperdulikan orang sekitar. Jinhee pun mendengar berita kalau media sedang membuat sayembara untuk menemukan warga sipil yang sudah membantu korban perampokan. Saat balik, Jinhee bertanya apakah Jaewon mau dibelikannya kopi. Tapi Jaewon tidak merespon. Akhirnya Jinhee pun bertanya apa dia punya salah padanya. Ternyata kali ini Jaewon marah karena Jinhee langsung membuat laporan ke atasan yang membuat anggota Jaewon dipecat. Jaewon merasa kasihan dengan anggotanya tersebut. Jinhee pun mengatakan kalau wanita itu sudah sering dilaporkan menyiksa anaknya, tapi mereka tidak pernah memprosesnya. Jaewon meminta Jinhee untuk berpikir kenapa laporan itu tidak diproses. Jinhee malah bertanya apa Jaewon sudah pernah melihat luka-luka di badan anak itu. Belum sempat menjawab, staf yang lain pun masuk. Jaewon pun memberitahu daerah patroli yang akan mereka lakukan dari kasus perampokan yang sedang viral. Saat hendak minum, Jinhee pun mendengar suara buang angin. Ternyata itu adalah Pak Cha yang sedang tertidur. Melihat Jinhee, Pak Cha pun berkata ingin bicara padanya. Ibunya melihat Jinhee membongkar kamarnya, yang membuatnya teringat saat remaja juga Jinhee membongkar kamarnya, dan mereka harus merapikan semua rumah. Sehingga pelan-pelan ibunya pun mundur. Tapi kejadian sama, Jinhee kembali memanggil ibunya. Mereka pun akhirnya membersihkan seluruh rumahnya, yang membuat ibunya menggerutu. Ternyata, ibunya membeli pakaian dalam untuk pencuri itu dari laptop Jinhee. Karena TV-nya tidak hidup, ibunya pun menyuruh Jinhee untuk membeli baterai. Mereka pun bertengkar hanya karena Jinhee tidak mau pergi membelinya. 다 빠졌구만. 아니, 기껏 집 싹 다 치워줬더니 무슨... Melihat ibunya merajuk, Jinhee pun pergi. Lalu ibunya berpesan agar membelikannya es krim. Saat pulang, Jinhee melihat mobil jasa pindahan. Dia pun terlihat senang. Ternyata ibunya sudah melihat kalau pencuri itulah yang pindah. Pagi hari, Jinhee menyapa Jaewon yang sedang membersihkan mobil patroli. Sehingga membuat Jinhee teringat perkataan Pak Cha kalau ibu itu membuat keluhan ke kantor audit. Dan kantor kepala polisi lah yang melarang mereka untuk memproses wanita itu. Bahkan mereka diancam akan diganti jika memprosesnya. Itulah sebabnya mereka tidak memprosesnya. Sehingga Jaewon merasa bersalah pada anggotanya. Jaewon pun berkata kalau seharusnya Jinhee tidak menjadi polisi. Bahkan saat kuliah dulu pun, Jaewon sudah mengingatkannya. Sehingga Jaewon meminta Jinhee agar bertindak seperti lukisan di dinding selama setahun di situ, dan menuruti perintahnya. Tapi Jinhee mengatakan kalau dia tidak mau, dan meminta Jaewon untuk berpikir kenapa dia selalu mempermalukan dirinya sendiri di depan Jaewon, dan kembali berkata kalau dia akan berulah selama setahun di situ. Sementara itu, seorang pria datang terapi pada ibunya. Lalu pria itu berkata kalau dia juga pasti pandai menggosok yang lain, dan meminta ibunya untuk turun ke bawah sedikit demi sedikit. Mendengar itu, ibunya pun mengejainya. Membuat semua pasien terkejut mendengar teriakannya. Sementara itu, Jinhee pun merasa menyesal karena telah mengatakannya pada Jaewon, dan mengingat pesan kepala itu, kalau dia bertingkah lagi maka akan diperpanjang 2 tahun dan seterusnya. Suatu hari, Jinhee mengusulkan agar merotasi rekan petugas saat patroli. Lalu Jinhee pun mengajak Pak Cha untuk menjadi rekannya, tapi Pak Cha menolaknya. Bahkan tidak ada satupun yang mau bertugas dengannya. 부 팀장,
Suatu hari, dokter bertanya pada ibunya kenapa semua pasien membatalkan terapinya. Ibunya berkata mungkin mereka punya alasan sendiri, yang membuat dokter itu putus asa pada jawaban Eunmi. Suatu hari, ibunya memberitahu Jinhee kalau dialah orang yang menolong korban perampokan itu. Ibunya pun berencana untuk mendatangi media yang menjanjikan hadiah tersebut. Tapi Jinhee melarangnya karena pelakunya belum tertangkap. Jinhee takut kalau dia melakukan sesuatu pada ibunya. Ibunya malah berkata, dia kan tidak tahu wajahku, yang membuat Jinhee marah. Jinhee pun mengingatkan ibunya walaupun dia polisi tapi tidak semua bisa diatasinya, dan meminta ibunya untuk berhati-hati. Ibunya merajuk dan diam sambil mengambil barang belanjaannya, sehingga Jinhee berkata kalau pelakunya sudah tertangkap barulah dia bisa pergi. Jinhee pun membujuk ibunya agar tidak merajuk. Saat makan, ibunya tetap diam. Melihat anak pemilik kedai itu kehujanan, ibunya pun berkata seharusnya dia mengantar payung untuk anaknya, sehingga Jinhee pun mengingatkan ibunya kalau dulu dia juga tidak pernah mengantarkan payung padanya. Ibunya beralasan kalau dia pekerja kantoran. Melihat kekompakan mereka, pemilik kedai itu pun mengira kalau mereka adalah kakak beradik. 네? 너무 예쁘시고 잘 어울리시고. Saat akan pulang, Jinhee pun teringat kalau mereka tidak punya payung. Ternyata, seseorang melacak wajah penolong itu, dan benar itu adalah ibu Jinhee.